misalnya kecelakaan, itu ada dua penjamin ya. Pertama dipastikan dulu kecelakaan itu apakah kecelakaan ganda yang ada lawannya, ataukah kecelakaan tunggal, misalnya jatuh sendiri ya. Nah, itu ada dua penjaminnya. Yang pertama kalau untuk kecelakaan ganda itu, yang pertama adalah Jasara Harja yang menjamin ya, sampai maksimal plafon itu 20 juta. Di BPJS Kesehatan itu melihat segmen juga ya, terutama anak muda yang lebih aktif itu ya, makanya kami lebih banyak ke konten. Salah satunya ini ya. Ya betul. Otomatis kan kartunya tidak aktif ya. Nah, itu misalnya tunggakannya besar, itu bisa melakukan pengajuan program rehab. Itu bisa dicicil. Jadi tidak dibayar langsung blek, bisa dicicil. Secara bertahap. Ya, itu bisa daftar di mobil JKN. Oh, bisa. Sama juga. Sama ya. Oh iya. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya perubahan data peserta. Jadi kalau misalnya mau nambahkan anggota keluarga. Oh ya. Siapa tahu ada anaknya, keluarganya itu belum terdaftar BPJS, itu bisa mendaftar lewat mobil JKN. Tidak perlu ke kantor. Syaratnya? Syaratnya cukup KK. Oh, KK. KK kartu keluarga saja. Kemudian kalau misalnya peserta mandiri, cukup melampirkan fotokopi buku rekening yang halaman depan. Itu saja. Kemudian bisa pindah kelas peserta. Kemudian Vaskes pindah bisa. Oh ya. Semuanya pakai mobil JKN. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza di Ranah Kaca TV. Kali ini saya bersama Pak Haris dari BPJS. Wah, setelah kita bulan Agustus kita habis sibuk kemerdekaan. Kemarin BPJS juga sibuk kegiatan macam-macam ya Pak ya. Lomba-lomba ya. Lomba ya. Ada lomba di mana saja Bang? Kalau kemarin-kemarin tuh BPJS? Di kantor. Kantor. Salah satunya. Kemudian lomba juga mengenai pelayanan ya. Oh, pelayanan. Jadi setiap fasilitas kesehatan itu diberikan ruang untuk memberikan video seperti mengenai pelayanan ya. Nanti dinilai dari kami. Oh, jadi dilempar ke audiens, ke masyarakat untuk lomba pembuatan video penggunaan BPJS aplikasi apa namanya? Aplikasi mobil JKN ya. Mobil JKN. Ya, betul. Nah, ini yang kita mau bahas sebentar nih, guys. Ya. Untuk mobile JKN-nya, tapi sebelum, jangan dulu Bang. Terlalu cepat kalau kita mau masuk ini. Kita intro dulu, santai dulu. Mumpung masih 17 Agustus belum sudah lewat ya. Sekarang sudah September bulan. Tapi setelah kemeriahan yang diadakan oleh BPJS, kemudian mengikuti acara kemerdekaan juga kemarin, ada ini enggak? Maksudnya respon dari masyarakat terhadap event yang dibuat BPJS ini mengenai mobil JKN sendiri ini, menurut dari Pak Haris gimana? Untuk mobil JKN sendiri ya, kemarin untuk video itu kita khususkan hanya untuk fasilitas kesehatan. Jadi khususnya di FKTP, Puskesmas, Klinik Pratama, dan kemudian rumah sakit. Oh banyak ya? Banyak ya. Jadi masing-masing ada nominasinya? Masing ada nominasinya. Wah, luar biasa berarti. Hadiahnya? Hadiahnya ini sementara proses. Oh iya. Ya, jadi dari tingkat kantor cabang Bau-Bau dulu, kemudian nanti naik ke tingkat kedeputian wilayah di Makassar, kemudian nanti dilombakan ke nasional. Wah gila. Terus antusias audiens banyak Bang? Banyak. Dan alhamdulillah dari Bau-Bau itu ada 2 Vaskes ya, Vaskes yang maju ke tingkat nasional. Salah satunya itu RSUD Kabupaten Buton Utara dan Puskesmas Batalai Woro. Terus Mas, ini mengenai mobil JKN juga sendiri, ini apalagi khususnya BPJS kan, saya juga orang awam di BPJS, banyak ini, bukan cuma saya tapi mungkin teman-teman di Ranah Kaca, ini kan teman-teman Ranah Kaca ini rata-rata anak muda Bang. Iya. Ya rata-rata anak muda, jadi karena mereka itu kebiasaannya di gadget, ya pas sekali berarti ini mobil JKN ini. Nah sebelum kita lanjut, sebenarnya saya pengen tahu juga Bang, ini mobil JKN ini sebenarnya dikhususkan untuk apa dan untuk menggunakannya bagaimana? Apakah kita harus ke kantor dulu kah atau mendaftar dulu kah atau bagaimana? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya dari BPJS Kesehatan itu salah satu fokus utama badan kami ya adalah transformasi mutu layanan. Salah satunya itu
peningkatan pemanfaatan digitalisasi layanan. Salah satunya aplikasi yang telah dibuat oleh BPJS Kesehatan yaitu aplikasi Mobil JKN. Jadi aplikasi Mobil JKN itu bisa di-download di HP-nya Bapak Ibu. Jadi bisa di Play Store ataupun di App Store. Jadi aplikasi ini sangat bermanfaat, banyak fitur di dalamnya. Hampir 19 fitur ya yang ada di dalam aplikasi Mobil JKN. Banyak berarti. Banyak. Nah, berarti tinggal cara pakainya ini. Oh, nah, cara pakainya biar tepat sasaran. Nah, terus kalau kita misal mau menggunakannya setelah kita mendownload, registrasinya bagaimana, Pak? Ya, kalau untuk registrasinya itu gampang. Cukup siapkan KTP-nya, Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal ikuti saja alur di situ pendaftarannya. Yang penting ada KTP-nya, itu insya Allah bisa langsung mendaftar. Itu kalau kita mendaftar langsung terlihat kita ada di daerah mana, kemudian dokternya siapa, dengan Paskesnya ya. Paskesnya itu ya. Itu terlihat semua. Ya, jadi di Mobil JKN ini istilahnya itu kantor BPJS Kesehatan itu dipindahkan ke dalam HP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek datang ke kantor hanya untuk merubah Vaskes mungkin, merubah fasilitas kesehatannya, kemudian mau melapor kalau ada pengaduan. Nggak perlu ke kantor BPJS, cukup lewat Mobil JKN. Berarti ya tanpa perlu ke kantor berarti? Tidak perlu ke kantor. Wah, luar biasa, ini membantu sekali nih, apalagi untuk sangat membantu. Ya, apalagi yang kerja gitu ya Bang. Iya, betul. Nah, anak muda juga mungkin yang mager di rumah, mungkin bisa ya cek-cek lewat sini. Terus ada ketentuan umur enggak kalau mau pakai ini? Ya. Kalau untuk ketentuan umur, selama dia peserta BPJS, peserta JKN ya, itu bisa mengakses aplikasi Mobil JKN. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit fitur-fiturnya ya. Ya, boleh Bang. Ya. Jadi pertama itu Mobil JKN kita bisa melihat keaktifan peserta BPJS Kesehatan. Apakah saya aktif atau tidak, itu bisa terlihat di aplikasi Mobil JKN. Di bagian fitur menu info peserta. Jadi kalau misalnya ada PNS ya, peserta PNS, kemudian ternyata anaknya itu sudah usia 21 tahun. Otomatis kan dia tidak aktif. Ya, itu bisa terlihat di aplikasi Mobil JKN. Dan itu nanti bisa pengaktifan kembali anak yang masih kuliah, yang penting masih kuliah, usianya 21 tahun sampai 25 tahun itu bisa pengaktifan kembali. Itu nanti ada lagi namanya kanal pelayanan Pandawa. Banyak ya, pelan-pelan satu-satu. Oke, lanjut Bang. Kita Mobil JKN dulu ya. Ya, Mobil JKN dulu. Ya. Jadi kalau di Mobil JKN itu pertama info peserta, kemudian ada yang namanya kartu digital. Jadi sekarang kan tidak ada pencetakan kartu di kantor BPJS. Oh, yang dulu pakai kartu sekarang sudah didigitalisasi semua? Ya, cukup pakai KTP. Oh, cukup pakai KTP? Ya. Oh. Nah, kemudian ini Bang, mungkin pertanyaan yang paling mungkin anak-anak juga pengen tahu begitu Bang, tuh kayak misalnya yang sedang kerja atau sedang kuliah sekarang, terus dia mau pakai fasilitas kesehatan yang mungkin dia sakit begitu. Nah, ketika dia pergi ke rumah sakit, ternyata dia kayak ditolak begitu karena kasus entah karena BPJS-nya dia tidak pernah pakai atau bagaimana, intinya dia katanya statusnya itu tidak bisa digunakan. Itu kira-kira kenapa? Ya, jadi harus dicek dulu itu nonaktif karena apa. Misalnya kayak tadi ya anak PNS ya, usia 21 tahun. Oh ya, kayak ini kayaknya biasa ya. Otomatis itu nanti dia nonaktif kartunya. Jadi syarat untuk pengaktifan kembali itu adalah peserta itu melampirkan surat keterangan aktif kuliah ataupun SPP pembayaran terakhir. SPP pembayaran terakhir. Itu bisa tidak perlu ke kantor juga. Oh, bisa nanti langsung WA saja. WA? Iya, WA ke kanal pelayanan Pandawa. Nomornya didapat dari mana? Nomornya 0811 8165 165. Nomor Pandawa ya. Oh, nomor Pandawa. Pandawa itu pendaftaran melalui WA. Oh, namanya Pandawa. Oh iya, kayak Pandawara. ya, berarti intinya sekarang BPJS itu tujuannya mempermudah semua proses ya. Betul. Ya, apalagi anak muda sekarang ini Bang, banyak yang tidak mengerti Bang. Nah, banyak yang tidak mengerti soal bagaimana caranya ini kita mau pakai, kita punya BPJS begitu. Saya sakit tapi saya tidak bisa pakai BPJS, akhirnya terpaksa saya harus umum karena darurat begitu. Jadi misal begini Bang, kita mau pakai layanan kesehatannya kita, syaratnya apa begitu? Kalau misalnya kita sakitnya juga mungkin karena kecelakaan misalnya.
Ya, kalau misalnya kecelakaan itu ada dua penjamin ya. Pertama dipastikan dulu kecelakaan itu apakah kecelakaan ganda yang ada lawannya ataukah kecelakaan tunggal. Misalnya jatuh sendiri ya. Nah, itu ada dua penjaminnya. Yang pertama kalau untuk kecelakaan ganda itu yang pertama adalah Jasara Harja yang menjamin ya, sampai maksimal plafon itu 20 juta. Jadi kalau misalnya perawatan itu lebih dari 20 juta, baru BPJS yang menanggung. Nah, tapi kalau dia kecelakaan tunggal, berarti BPJS semuanya yang menjamin. Oh iya, itu. Nah, itu kalau untuk pendaftarannya sendiri langsung di administrasi di rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Lewat mobil JKN juga bisa, Bang? Atau tidak. Atau ada prosedurnya begitu? Ada, nanti ada di rumah sakit itu ada counter sendiri ya, kalau pendaftaran. Kalau untuk kecelakaan itu biasanya di rawat inap. Iya, rawat inap. Nah, itu ada counternya nanti petugas yang di rumah sakit itu nanti yang koordinasi dengan BPJS dan Jasara Harja. Jadi peserta tidak perlu ke BPJS. Yang penting ada laporan polisi. Wah, itu yang paling penting Bang Di, ya laporan polisi. Nah, itu juga. Kalau ini Bang, kalau kita mau tahu kan tadi rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan ini kan bisa langsung lewat mobile JKN, bisa kita cek langsung begitu Bang Di. Nah, berarti sudah kira-kira Bang, sudah ada berapa yang bekerja sama dengan BPJS kalau di Bau-Bau? Ya, kalau di kantor cabang Bau-Bau itu ada 180 FKTP. FKTP itu, FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi FKTP itu puskesmas, klinik pertama, klinik TNI Polri. Ya, itu kalau di Bau-Bau itu semuanya 180 FKTP. Banyak ya? Ya banyak. Kalau untuk rumah sakit 10. Rumah sakit 10? Iya. Di Bau-Bau sendiri ada 3 ya. Kayak Faga, Rumah Sakit Siloam, RSUD Kota Bau-Bau. Oh ya, 3 ini. Berarti aman Bang. Tinggal bagaimana cara pakainya ini berarti Bang Di. Iya. Nah, ini yang paling penting mungkin. Saya habis riset juga kemarin Bang tuh sebelum acara. Ya, kita riset dulu lah Bang tuh. Ya. Nah, ini saya dapat beberapa dari teman-teman juga di yang sering mengeluhkan ini mengenai kan anak muda itu lagi gencar-gencarnya rawat wajah. Ya, rawat wajah, rawat kulit, rawat tubuh lah Bang ya. Ya, seperti itu. Nah, terus terjadi kayak intinya dia sakit karena perawatannya itu, entah perawatannya berlebih atau salah obat misalnya kayak begitu, salah treatment lah istilahnya begitu. Itu di cover BPJS apa tidak? Iya, itu harus dilihat dulu case-nya. Ya, kalau memang dia sengaja misalnya dia operasi plastik, ini kan kosmetik ya. Iya, kosmetik ya, misalnya kan kosmetik Bang. Tidak ditahu ya, nanti tidak bukan karena keinginan dari peserta pasiennya ya, itu harusnya bisa. Itu bisa? Ya, bisa. Wah, aman. Dengerin ini penting ini. Kecuali kalau operasi plastik. Itu yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ada yang operasi plastik di Bau-Bau? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Pak, sekarang targetnya BPJS ke anak muda sekarang atau? Ya, jadi gini, dari BPJS Kesehatan itu melihat segmen juga ya, terutama anak muda yang lebih aktif gitu ya. Betul. Makanya kami lebih banyak ke konten. Salah satunya ini ya. Ya, betul. Sudah banyak konten-konten yang dibuat BPJS Kesehatan di masing-masing kantor cabang ataupun di kantor pusat kami ya. Nah, itu semua berisikan edukasi mengenai pelayanan. Itu dibuat konten itu lebih menarik ya, mungkin untuk anak-anak muda juga. Ya, betul itu Bang. Kita kan semuanya serba digital ini. Betul. Terus fitur paling andalannya di mobil JKN itu Bang? Kalau fitur paling andalan sebenarnya semuanya andalan ya. Iya sih. Tapi semua mungkin saya jelaskan tadi ya. Yang pertama itu tadi bukan selanjutnya ya. Ya, selanjutnya yang program rehab. Di situ ada namanya fitur rehab. Rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Jadi kalau misalnya peserta JKN, peserta BPJS itu memiliki tunggakan, otomatis kan kartunya tidak aktif ya. Nah, itu misalnya tunggakannya besar, itu bisa melakukan pengajuan program rehab. Itu bisa dicicil. Jadi tidak dibayar langsung blek, bisa dicicil. Secara bertahap. Ya, itu bisa daftar di mobil JKN. Oh, bisa. Sama juga. Sama ya. Oh iya. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya perubahan data peserta. Jadi kalau misalnya mau nambahkan anggota keluarga. Oh ya. Siapa tahu ada anaknya, keluarganya itu belum terdaftar BPJS, itu bisa mendaftar lewat mobil JKN. Tidak perlu ke kantor.
Syaratnya? Syaratnya cukup KK. Oh, kakak. KK, Ya. KK kartu keluarga saja. Kemudian kalau misalnya peserta mandiri, cukup melampirkan fotokopi buku rekening yang halaman depan. Itu saja. Kemudian bisa pindah kelas peserta. Kemudian Vaskes pindah bisa. Oh ya. Semuanya pakai mobil JKN. Kemudian apalagi ya, banyak ya. Iya banyak Bang, banyak. Ya saya mau tunjukkan dulu nih. Mana ya tadi? Sambil kita cari, Bang, lanjut dicerita dulu. Iya. Iya. Jadi fitur selanjutnya itu namanya antrian online. Iya. Nah, ini yang paling. Oh, ini yang paling hit ya. Jadi gini, permasalahan di pelayanan baik itu di puskesmas, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun di rumah sakit, itu adalah antrian yang lama. Iya betul. Ya. Iya. Jadi di BPJS Kesehatan itu sudah membuat aplikasi antrian online melalui aplikasi mobil JKN. Jadi ketika pasien mau berobat ke rumah sakit atau puskesmas, itu bisa mendaftar di rumah. Nggak perlu mendaftar di rumah sakit. Berarti buka kemudian daftar misalnya besok mau berobat. Iya, misalnya besok. Ya, besok mau berobat. Ya, Hari ini sudah bisa daftar. Ah. Jadi misalnya di pendaftaran itu nomor antrian nomor 1. Iya. Jadi besok datang langsung dilayani. Masuk, iya. Nah, langsung dilayani pendaftaran, kemudian pemeriksaan screening dulu ya, baru menunggu di poli. Jadi tidak perlu menunggu misalnya 100 antrian 100. Itu kan lama. Nah, ini penting nih, Bang. Tapi ini misalnya kita sudah mendaftarkan, Bang, kita sudah mendaftar ini. Terus kita ke lokasi yang kita Vaskesnya. Yang kita lakukan apa, Bang? Tunjukkan saja kah saja. Jadi untuk Vaskes di sini itu sudah semuanya paham atau mengerti mengenai antrian online melalui mobil JKN. Jadi kalau misalnya peserta datang misalnya ke rumah sakit ya, tinggal tunjukkan saja ke security. Oh iya. Ini saya sudah mendaftar antrian online lewat mobil JKN. Oh silakan, nanti langsung dipersilakan untuk menuju ke depan ya, di pendaftaran, di counter khusus ya. Bukan counter khusus, istilahnya kalau ada yang kosong silakan maju. Oh iya. Karena sudah mendaftar di rumah ya. Iya betul. Dan itu sistemnya itu sudah connect dengan SIM-nya rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Nah ini yang penting nih, karena kan menunggu lama, apalagi namanya sakit, Bang, siapa yang bisa sabar begitu, Bang? Nah, kalau dengan ini ya berarti aman kita. Apalagi berarti walaupun tetap mengantri nanti, tapi setidaknya proses administrasi pertama lebih cepat. Kayak begitu. Wah ini membantu sekali. Nah, teman-teman kalau mau ke rumah sakit, kalau sakit mendaftar kok dulu, nah jangan langsung pergi. Begitu, Bang Di? Betul. Iya, karena maksudnya lebih fleksibel lah kita begitu. Jadi kita tidak perlu kan begini, Bang. Kan ada juga tipe orang yang kalau ke rumah sakit dia takut mau bertanya begitu, Bang. Betul. Iya. Jadi tadinya mau berobat karena takut bertanya karena dia mungkin introvert. Tidak jadi, Bang. Pulang. Akhirnya sakit di rumah. Nah, akhirnya nanti berhari-hari kemudian baru dibawa sama keluarganya ke rumah sakit karena sakitnya sudah tambah parah. Ya berarti dengan ini yang membantulah kaum introvertnya anak muda, Bang Di. Iya. Wah luar biasa ini, Bang. Jadi intinya kalau misalnya kartunya BPJS yang aktif, jangan ragu untuk ke Vaskes ya, ke puskesmas, ke klinik ataupun ke rumah sakit, jangan takut. Iya. Yang penting kartunya aktif. Kalau mau berobat silakan. Yang penting kartunya aktif. Nah ini, Bang, itu pasti semua takut begitu, Bang. Iya. Siapa yang tidak takut masuk ke rumah sakit begitu? Iya. Jadi gini, kita di BPJS Kesehatan itu kalau misalnya ada peserta yang ingin tanya, misalnya di puskesmas, di klinik ataupun di rumah sakit ya, khususnya rumah sakit. Karena mungkin yang besar ya, beban pertanyaannya mungkin banyak di sana di rumah sakit. Itu ada namanya BPJS 1, petugas kami yang mobile di rumah sakit, namanya BPJS 1. Seperti ini. Nah ini tadi saya mau tanya, Bang, kok rompinya beda sama teman yang lain ini? Nah, itu maksudnya memang yang pakai rompi begitu? Betul. Ini khusus dia? Ya khusus. Jadi kalau coba ceritakan jadi kalau misalnya Bapak Ibu peserta BPJS Kesehatan, kalau misalnya ke rumah sakit itu melihat petugas yang pakai rompi hijau sage seperti ini, itu berarti petugas BPJS Kesehatan. Jadi itu petugas di semua tempat, Bang. EP3RS. EP3RS itu petugas edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Pengaduan berarti. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan jangan takut ketemu petugasnya.
Itu langsung dilayani Bang? Langsung dilayani. Wah. Kalaupun misalnya kami kan mobile ya, Iya. kalau misalnya kami tidak berada di rumah sakit, sementara ke rumah sakit lain, itu setiap rumah sakit itu ada pusat pengaduannya. Namanya Pusat Informasi BPJS Kesehatan. Itu pasti ada Bang? Pasti ada. Pasti ada. Dan di situ ada orangnya Ada. juga. Pakainya Ada sama orangnya. juga? Tidak. Apalagi dengar banyak isu tentang banyak yang tidak bisa dipakai. Akhirnya mereka salah paham tentang BPJS. Padahal tidak seperti itu mungkin. Iya, betul. Ada kasus-kasus tertentunya. Nah, semoga dengan ini bisa mengedukasi teman-teman gitu. Terutama saya juga Bang, Iya. awam sekali saya ini Bang. Nah, sampai-sampai mau ke Siloam kemarin, saya takut pakai BPJS. Sumpah, saya takut pakai. Jadi saya reguler Bang. Reguler umum ya? Iya. Karena takutnya nanti tidak dilayani, kemudian atau mungkin karena administrasi yang ribet, kemudian takut ya seperti itulah. Pokoknya takutnya tadinya mau ke sana tapi dipimpong-pimpong dulu, Iya, ke puskesmas dulu, kemudian ke rumah sakitnya. Padahal memang sayanya yang salah begitu. Harusnya ke puskesmas dulu atau ke vaskesnya dulu. Betul. Ya, nah ini. Nah, misalnya kayak kami yang kerja begitu, Bang. Kami mau pakai vaskes. Caranya? Oh iya. Ya. Oke. Jadi kalau ini namanya alur pelayanan ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk alur pelayanan itu pertama memang harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Contohnya di puskesmas ya. Wajib. Wajib. Oh ya. Nah, Wajib. jangan ya. kayak saya, guys. Kecuali kalau gawat darurat. Oh. Kalau gawat darurat tidak perlu ambil rujukan dari puskesmas, tidak perlu. Jadi langsung ke rumah sakit saja kalau UGD ya. Ya. Gawat darurat langsung ke rumah sakit. Tidak perlu adanya rujukan. Jadi kalau misalnya mau berobat ke rumah sakit, yang pertama dilakukan adalah berobat dulu ke puskesmas. Jadi kalau misalnya dokternya sudah cek ternyata memang ini kasus spesialistik ya, kasus yang harus ditangani di rumah sakit, maka dokter di puskesmas atau di klinik pertama itu memberikan rujukan ke rumah sakit. Jadi kalau sudah ada rujukan tidak perlu takut. Nah ini, ya. Nah yang kayak begini nih Bang, kadang disalah paham karena kita kurangnya informasi Bang. Ya. Apalagi kayak teman-teman juga itu kayak tadi Bang ragu. Nah ragu menggunakan atau takut Bang istilahnya. Ragu kalau saya ragu karena tidak tahu. Ya kalau kita tahu kan begini. Besok saya mau kerja, besok saya mau ke rumah sakit ya lewat mobil Pokoknya dulu. jangan takut ya. Karena rata-rata itu pasien di rumah sakit itu 97% itu BPJS semua. Jadi semuanya itu rumah sakit juga membantu kami dalam mengedukasi pasien di sana. Itu gampang kok. Wah iya. Gampang pelayan di sana. Ini yang penting ada rujukannya ya. Ya betul. Yang penting ada rujukannya aman kita. Iya. Lanjut Bang, selain itu fiturnya lagi? Fiturnya banyak sih. Iya banyak sekali. Salah satunya itu tindakan cek kamar di rumah sakit. Oh bisa juga? Bisa cek juga. Sampai segitunya? Ketersediaan kamarnya berapa. Itu bisa dicek di aplikasi mobil JKN. Kemudian tindakan operasi, itu bisa dicek juga di aplikasi mobil JKN. Oh iya, kayak ini kan Bang? Betul. Ini banyak ini Bang. Ada info rawat pembayaran, screening riwayat kesehatan. Oh iya betul, saya lupa. Itu untuk peserta yang mandiri, peserta yang membayar setiap bulan, itu ada menu namanya cek pembayaran. Oh. Jadi cek terakhir bayar kapan, jangan sampai terlewat. Nah, nanti kan nonaktif kartunya. Jadi itu betul. Di situ bisa dilihat riwayat pembayarannya berapa, kapan, itu bisa terlihat. Ini sama juga untuk yang di cover sama perusahaan, sama juga bisa dilihat begini atau bagaimana? Tidak bisa. Oh tidak, beda? Iya, beda. Karena kan langsung pemotongannya dari di PIC-nya langsung. Soalnya kalau peserta mandiri yang bayar per bulan, itu bisa terlihat pembayarannya. Karena kan manual, ya langsung masuk di situ. Wah enak ini. Iya, berarti sama kayak biasa belanja. Kita melihat riwayat transaksi, ya sama. Jangan cuma belanja di Shopee KW. Yang jelas sebelum tanggal 10. Iya. Iya. Nah, ini banyak ini, Bang. Ya, banyak ya. Oh iya betul. Ada juga menu pengaduan pelayanan. Jadi kalau misalnya pengaduan pelayanan JKN ya. Oh iya, ini dia. Jadi kalau misalnya peserta JKN itu berada di luar daerah, di rumah sakit, di luar daerah ya, itu kalau misalnya bingung mau tanya di mana, cukup klik mobil JKN di bagian menu pengaduan pelayanan. Di menu pengaduan pelayanan. Ya betul. Jadi kalau misalnya mau pengaduan, misalnya
oh saya di rumah sakit ini tidak bagus pelayanannya, saya disuruh bayar. Iya. Nanti silakan melapor di situ. Itu bisa. Kayak ini mungkin bisa di zoom kamera yang mana mau di zoom ini. Nah, dan pokoknya tinggal diklik salah satu ini menu pengaduan. Ya, pengaduan layanan ya. Layanan ya. Tapi ini responnya bagaimana, Bang? Responnya cepat. Jadi kalau misalnya saya di Bau-Bau, berarti petugas yang ada di Bau-Bau yang tangani. Kalau misalnya di Kendari atau Jakarta, berarti petugas tempat yang tangani. Dan itu cepat responnya. Dan itu 24 jam, Bang? 24 jam. Wah, bagus dong. Iya. Karena ya banyak juga yang mungkin tahunya ini karena jam kerja jadi tidak berani bertanya kayak begitu. Ternyata boleh. Kalau untuk mobil JKN mungkin di jam kerja ya. Tapi kalau untuk misalnya jam 8 malam atau setengah malam, darurat lah misalnya. Itu ada kanal lain. Oh, ada lagi. Ya, betul. Call center. Sama juga di JKN. Dia langsung telepon. Oh, langsung telepon. Betul. Nomornya? Call center 165. Ya. 165 doang. 165 doang. 165. Betul. Saya coba tes 165. 165 ya. 165. Iya. Jadi kalau 165. Betul, BPJS ya. BPJS. Call centernya. Jadi kalau misalnya petugas kami tidak respon ya, misalnya. Ya, ini direspon, Bang. Oke, berarti betul ya, betul aman ya. Lanjut, Bang. Ya. Kemudian biasanya peserta itu kan dapat SMS ya, dapat SMS bantuan dari BPJS Kesehatan. Nah, itu hoax ya. Di BPJS Kesehatan itu tidak ada namanya pemberian dana bantuan. Oh, begitu. Biasanya kan sering itu ya. Iya, betul. Dinonaktifkan kartunya kalau tidak membayar atau apa. Maksudnya dinonaktifkan kalau penggunaan pelayanan yang bohong. Itu kan kemarin ada sempat masuk ya, itu hoax semuanya. Oh, kalau ada SMS begitu? Ya, minta bantuan ya. Dapat bantuan dari BPJS Kesehatan itu berarti hoax. Itu ya, informasi seperti ini kadang karena sama tante saya, betul. Kerabat yang di kampung, sampai-sampai bertanya, ini saya dapat bantuan dari BPJS, alhamdulillah. Sabar dulu, jangan sampai itu hoax. Kayak begitu, iya. Berarti pengaduan seperti ini, nanti lapor saja kalau ada seperti itu. Ya, lapornya di mobil JKN. Mobil JKN bisa. Jadi di kami itu ada kanal pelayanan non tatap muka. Yang salah satunya adalah lewat mobil JKN di pengaduan ya. Kemudian Pandawa yang tadi. Oh ya, Pandawa, betul. Pendaftaran melalui WA. Nah, itu di 0811 8 165 165. Iya. Nah, itu nanti salah satunya ya pengaduan. Kemudian call center 165. Itu dia 24 jam. 24 jam, iya. Baru responnya bagus sekali tadi, Pak. Langsung sekali klik langsung diangkat. Betul, karena banyak petugasnya kami di sana. Iya, itu kan se-Indonesia juga, Betul, Bang. se-Indonesia ya. Aman lah berarti untuk masalah fasilitas. Berarti ini tinggal kaminya. Nah, pokoknya teman-teman itu pastikan di handphone kalian ada mobil JKN. Ya. Itu ya. Soalnya penting sekali. Nah, bukan diminta-minta untuk sakit. Betul. Tapi ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik mencegah, Bang ya? Lebih baik mencegah daripada kita mengobati ya. Iya, kayak begitu. Wah, ini luar biasa sekali ini. Saya pengetahuan baru begitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa saya bisa langsung cepat responnya kalau tinggal untuk berurusan. Iya, tinggal cukup dengan HP, sat baru pergi. Iya, betul. Ya, untuk layanan-layanannya sendiri, Bang. Maksudnya selain pengaduan tadi, misalnya kita mau ke rumah sakit, terus poli umum misalnya atau poli yang lain begitu, bisa juga lewat mobil JKN? Bisa. Bisa. Kalau dari puskesmas kan, misalnya fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu kan sudah ditentukan dulu. Kalau misalnya pasien ini dirujuk ke poli umum, dan ternyata di poli umum dokter umum ya interna, poli interna ya, penyakit dalam. Itu misalnya ditangani dokter di penyakit dalam, kemudian ternyata pasien ini perlu diperiksa lagi ke poli paru-paru mungkin, poli jantung, itu ada namanya rujukan internal. Jadi satu kali ya, rujukan internal. Nggak perlu rujukan baru. Kecuali kalau pasiennya disuruh datang lagi ke poli jantung misalnya, berarti harus ada rujukan baru dari puskesmas. Wah, keren, luar biasa itu. Wah, jadi aman. Berarti tinggal ini ya berarti ya. Pokoknya kita harus pastikan saja handphone kita ini ada. Betul. Berarti memang ini butuh kerja keras berarti, Bang ya. Nah, untuk menyampaikan, apalagi di anak-anak muda, Bang. Iya, betul. Untuk selain game dengan TikTok yang mereka ini wajib juga ini mobil JKN ini mereka punya. Kalau anak SMA sendiri ada?
Bisa. anak SMA, Iya, anak SMA untuk download mobil JKN misalnya. semua peserta JKN bisa. Semua, ya kan ya saya kurang paham di sini. Yang bisa masuk jadi peserta itu dari umur berapa atau dari lahir? Dari lahir bisa. Dari lahir sudah bisa. Betul. Nah, berarti tidak ada warga Indonesia yang tidak tercover BPJS berarti. Betul, betul. Apalagi di bawah itu sudah UHC. UHC itu Universal Health Coverage. Jadi pemerintah daerah itu sudah menganggarkan biaya untuk mengcover semua peserta atau penduduknya ya di Bau-Bau, di Wakatobi, di Buton Selatan itu semuanya sudah. Wah, berarti pokoknya, berarti Jadi insya Allah ada kartu BPJS-nya. Oh iya, kan tadi bilangnya kalau kartu BPJS nanti mau dihilangkan. Nggak dipakai lagi? Bukan dipakai. Maksudnya tidak ada pencetakan kartu. Oh, tidak, tapi kartunya ada. Jadi cukup pakai KTP saja. Oh ya, itu berubah jadi KTP. Betul. Dan langsung masuk ke mobile JKN. Bisa juga pakai kartu digital. Mobile JKN itu bisa. Kan itu di situ tadi ada Bang. Ada ya? Ada. Iya. Berarti misal Bang, kalau kita tidak misalnya handphonenya jatuh kayak begitu, kita bawa anggaplah misal ada kerabat yang tidak bisa pingsan lah misalnya begitu. Kalau kita mau bantu dia berobat, apakah bisa juga lewat mobil JKN atau? Kalau misalnya dia pingsan ataupun gawat darurat, tidak perlu pakai mobil JKN. Tidak perlu. Langsung saja ke UGD. Langsung ke UGD. Atau kita cari dulu misalnya ada di puskesmas. Kalau di daerah itu ada puskesmas, silakan berobat dulu di situ di puskesmas. Pokoknya cari tempat terdekat dulu. Betul. Jadi supaya ini kita tahu begitu. Misalnya ada teman yang butuh bantuan, kita bisa ikut membantu juga kayak begitu. Untuk administrasinya nanti itu bagaimana? Misalnya anggaplah kita sudah bawa dia ke rumah sakit dan masuk di IGD. Nah, selanjutnya setelah diobati, apakah masih tetap kita ikut bantu administrasi atau nanti pihak keluarganya? Ya, nanti keluarganya. Nanti keluarganya. Atau misalnya pasien itu ada KTP-nya, ketika pingsan misalnya tadi betul. Ada BPJS-nya, silakan nanti langsung diserahkan saja ke petugas di UGD-nya. Oh iya. Nanti mereka yang buatkan jaminan. Nah ini penting. Nggak perlu keluarganya harus datang. Kalau misalnya jauh ya. Ya misalnya jauh kayak ngekos begitu, kuliah begitu Bang. Nggak perlu keluarganya. Cukup tunjukkan saja identitasnya. KTP-nya bisa. Wow, luar biasa. Berarti aman sekali kita hidup. Aman. Cuma kita tidak tahu cara pakainya, Bang. Iya, betul. Ya, apalagi anak muda. Betul. Ya, betul. Untuk informasi sejenis ini kalau mau dibilang kayaknya minim di sekolah juga kayaknya jarang. Kalaupun ada kayak mungkin setahun sekali atau 2 kali mungkin datang tim untuk menjelaskan, itu pun kayaknya belum terlalu paham anak-anak gitu. Dari kami juga Pak, Kak, itu ada namanya BPJS keliling ya, Mobile Customer Service. Jadi ada petugas kami di bagian mutu pelayanan peserta ya, itu keliling ke kecamatan-kecamatan, instansi, bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Iya. Itu ada jadwalnya. Wah, ada jadwalnya? Ada. Wah, tiap bulan? Setiap bulan. Tiap bulan? Waduh, tambah bagus ini. Jadi kalau misalnya ada mobil BPJS yang customer service, itu petugas BPJS. Iya. Nanti kalau pengurusan pendaftaran, pengurusan data perubahan data itu bisa lewat mobil MCS itu ya, mobil customer service itu bisa. Intinya ini mobil JKN ini membantu sekali untuk urusan administrasi. Betul. Ya, tanpa kita harus perlu datang ke lokasi, bisa cukup di rumah dengan mobil JKN. Betul sekali. Wah, ini enak banget ini. Aduh, logat nih. Ya Bang, mungkin cukup untuk informasi kali ini. Ternyata setelah kita bahas banyaknya fitur dari mobil JKN tadi, ternyata sangat bermanfaat untuk kita semua Bang ya. Iya. Itu sangat luar biasa. Oke, mungkin sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin mengajak teman-teman Ranah Kaca untuk mendownload aplikasi mobil JKN di App Store dan Play Store di Play Store tentu saja. Dan ini fiturnya banyak. Cukup pastikan BPJS kalian aktif dan kalian bisa menikmati fitur yang ada di dalam sini. Tagline-nya apa Bang? Semua makin mudah dalam satu genggaman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.